Kontroversi penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 terus membesar. Mantan Presiden UEFA Michel Platini baru saja ditangkap demi penyelidikan suap penunjukan Qatar sebagai tuan rumah. Mantan Presiden UEFA Michel Platini ditangkap otoritas Prancis terkait penyelidikan kasus korupsi pemilihan Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Platini ditangkap pada Selasa waktu setempat dan dikonfirmasi langsung oleh petugas pengadilan Prancis. Sang legenda Prancis ini kemudian ditahan di kantor kepolisian yudisial anti korupsi. Platini sendiri memang sudah dihubungkan dengan kasus ini sejak tahun 2015 lalu. Ketika itu, mantan pemain Juventus ini dituduh menerima uang 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 28 miliar rupiah dari Presiden FIFA Sepp Blatter untuk memuluskan upaya Qatar menjadi tuan rumah. Kasus ini berbuntut sanksi Komite Etik FIFA berupa larangan beraktivitas di sepak bola selama 6 tahun, kemudian direduksi menjadi 4 tahun karena banding. Sekarang selain penangkapan Platini, otoritas Prancis juga menangkap Claude Jean, mantan penasehat Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Nama Sarkozy muncul ke permukaan karena pernah mengundang petinggi UEFA, FIFA dan tokoh terkemuka Qatar pada tahun 2010. Pemungutan tersebut digelar 9 hari jelang pemungutan suara tuan rumah Piala Dunia 2022 yang akhirnya dimenangi oleh Qatar. Dalam pertemuan tersebut, Sarkozy mengundang Pangeran Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, wakil presiden FIFA, dan Platini dalam sebuah pertemuan di hotel di Paris. Menurut Football Franc, pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana akuisisi klub Ligue 1 Paris Saint-Germain oleh Qatar Sport Investment yang kemudian menjadi kenyataan pada tahun 2011 lalu. Dari pertemuan tersebut, kabarnya muncul kesepakatan besar di mana Platini tidak akan memberikan suaranya untuk Amerika Serikat yang merupakan pesaing terberat Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Kasus ini memang terus membesar. Sebelumnya sejumlah petinggi FIFA juga terlibat dalam skandal korupsi ini. Di antaranya Jeffrey Webb, Eduardo Lee, Julio Rocha, Kostas Takas, Jack Warner, dan Eugenio Figueiredo. Sederet peristiwa ini memperkeruh situasi Qatar, karena di luar penunjukan sejumlah permasalahan pun terjadi. Yang pertama soal penyelenggaraan Piala Dunia yang digelar pada musim dingin atau akhir tahun 2022 karena iklim gurun dan panas ekstrim yang terjadi pada musim panas. Keputusan ini akan berdampak pada sistem di Liga Eropa, karena di Liga-Liga Eropa sebelumnya disetting memberi jeda untuk laga internasional pada musim panas. Selain itu, dalam proses pembangunan stadion Qatar pun tak lepas dari masalah. Pembangunan infrastruktur Piala Dunia di Qatar disebut mirip perbudakan di era modern karena buruknya lingkungan kerja dan rendahnya upah para pekerja. Isu ini pertama muncul pada tahun 2013 melalui laporan eksklusif The Guardian. Mereka melaporkan temuan International Trade Union Confederation yang menyebutkan proyek pembangunan di Qatar telah memakan 4.000 nyawa buruh migran. Masalah ini disebabkan banyak munculnya agen rekrutan abal-abal yang kerap melanggar perjanjian kontrak kerja. Ketidaksesuaian upah, gaji yang terlambat hingga berbulan-bulan yang membuat para buruh menghemat makanan dan harus bertahan hidup dengan makanan seadanya. Deretan kasus ini pun terus menyita perhatian FIFA. Bahkan pada tahun 2018 lalu FIFA sudah mengambil ancang-ancang untuk membatalkan status tuan rumah Qatar dengan opsi memindahkan Piala Dunia 2022 ke Amerika Serikat atau Inggris. Namun hingga kini belum ada langkah pasti yang diambil oleh organisasi sepak bola tertinggi dunia ini.